Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals Family. Shalom, sekali lagi saya ingin menyapa Shalom Royals Family. Yes, semangat kita siang hari ini. Saya bersyukur siang hari ini boleh menyapa semua jemaat. Bahkan boleh menyapa semua pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini di ibadah Royals. Saya bersyukur saudara, saya boleh menatap wajah-wajah saudara di hari ini, minggu pertama di tahun 2025. So saya mau mengucapkan Happy New Year buat kita semua. Saya pribadi dan saya juga mewakili seluruh tim pastoral
juga para pemimpin yang ada di gereja ini. Saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat, kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini di tempat ini. Kita sudah ada di the year of preparation. Saya berharap saudara kita memasuki tahun 2025 bukan hanya dengan semangat, tetapi kita memasuki tahun 2025 dengan sebuah kepercayaan. Kita memang tidak tahu apa yang akan kita alami hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu selama tahun 2025. Hal ini masih sangat misteri. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Allah akan menyertai kita senantiasa. Dan itu akan menjadi sukacita iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu saudara, di ibadah siang hari ini, mari kita meresponi segala kebaikan Tuhan. Kita meresponi dan kita mengalami kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Lewat puji-pujian yang akan kita naikkan, lewat firman Tuhan juga yang akan kita dengarkan. Supaya hari ini kita yang datang dengan kelemahan, kita akan pulang dengan kekuatan yang baru. Kita yang datang dengan kekhawatiran, kita akan pulang dengan sebuah sukacita dan pengharapan yang berasal daripada firman Tuhan. Saya mau sambut semuanya untuk boleh bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini di minggu pertama di tahun 2025. Kami bersyukur Tuhan membawa kami masuk di tahun yang baru. Kami boleh melihat Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan apapun yang akan kami hadapi di tahun ini, kami mempercayakan hidup kami kepada Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami mempercayakan kehidupan kami kepada Bapa yang baik yang menuntun kehidupan kami. Dan biar Roh Kudus pimpin setiap kami jemaat-Mu Tuhan melalui hari-hari demi hari dalam kehidupan ini. Hari ini kami mau beribadah, kami mau menyanyi bagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan biar tubuh, roh dan jiwa kami boleh merespon akan kuasa kasih Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus lewat ibadah pada siang hari ini. Kami semuanya siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Kami datang padamu membawa pujian kami Tuhan. Karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Karena Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini pujian syukur kami padamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat ajaib, oh perbuatanmu. Di hidupku ajaib perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, ku nyanyi haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyikan. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sila, come on. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perbuatanmu Tuhan. Dalam hati kami menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu, sebab setia-Mu limpah dalam hidup kami. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Ku bersuka Mari angkat tanganmu, sembah Dia. di dalam Sembah Dia. Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Thank you Jesus. ku nyanyi haleluya.
katakan, sungguh kau hebat. Dia ajaib. Ajaib perkasa. Yes. One more time, singing loud. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembah-Mu Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang setia, Raja di atas segala raja. Seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Everybody clap your hands, come on. Nyanyian pengharapan. Sama-sama nyanyikan. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu, berikanku segala yang terbaik dari-Mu. Come on, Royal. Hey! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hatiku bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Oh, datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Semua, oh hanya Kau, bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang hidupku menyatakan, hanya Kau. Nyatakan pribadi-Mu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali pada-Mu. Semua, oh datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Come on. Yang ku rindukan selalu hanya Kau, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau, bebaskanku, hanya Kau. Jalan terang ku menyatakan, hanya Kau. Sorakan. Oh, 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 datanglah warga kerajaan, angkat kedua tanganmu, katakan oh datanglah. Everybody, one more time, say oh datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Ku berkurang, dunia melihat
Yesus yang bertahta di atas pujian kita. Sorakan amin. Come on Royals, mari naikkan pujian yang terbaik bagi Sang Raja. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala, sebab Dia Tuhan kita. Thank you Lord. Come on Royals, nyanyikan dengan imanmu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran yang dirindukan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat diaman. Great are you Lord, great is our God. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi siang hari ini? Come on church, nyanyikan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran yang dirindukan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Come on, make some noise Royals. Are you ready? Hey. Come on. Hey. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala, sebab Dia layak terima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memasuki tahun 2025 di dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Amin. Come on Royals, yang percaya akan ada kebangkitan demi kebangkitan, katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati kami naikkan pujian kami Tuhan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's declare, great is our God. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan Happy New Year. Tuhan bersama kamu, jangan takut. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. The year of preparation dan bulan Januari ini restoring relationship. Kualitas daripada kehidupan adalah relationship. Dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman kita. Kita lihat ayat pokoknya bagaimana dalam Markus pasal 11. Ketika kamu akan berdoa atau memberikan persembahan, kau ngampuni atau minta maaf kepada orang yang
ada jengkel kepada kita ya, ada grudge kepada kita. Tetapi dalam Matius pasal 5 lebih jelas lagi. Kamu sudah pernah mendengar, yaitu pernah mendengar itu perjanjian lama ya. Jangan membunuh, yang membunuh akan dihukum. Tetapi Tuhan memberitahu lebih jelas lagi, ada yang lebih berbahaya daripada pisau. Itu adalah lidah manusia. Bahkan ada lidah manusia yang seperti keris. Terjemahan lama keris. Keris itu perkataan lancang seperti keris. Tusukan keris itu ada racunnya. Anda pernah dengar tentang racun cyanida ataupun warangan arsenikum? Jadi saudaraku, kita lihat apa yang kita katakan bisa melukai orang lain. Ya, dikatakan di sini kalau kamu katakan kamu idiot, kamu kafir, kamu bodoh. Baru-baru kita dengar ya, ada orang yang mengatai orang lain. Dan dia seorang tokoh agama, kamu yaitu G titik-titik begitu. Dan saudaraku, kita lihat bahwa itu di hadapan Tuhan sesuatu yang jahat. Lidah yang jahat, lidah yang lancang itu lason hara. Jadi lidah yang jahat. Karena itu saudaraku, hari ini hari yang terbaik untuk kita periksa diri sendiri. Mungkin ketika kita marah, maka yang menguasai kita bukan Roh Kudus lagi, tapi roh jahat. Karena roh jahat itu akan melukai orang lain, ya. Karena itu pada awal daripada tahun ini, ketika kita membersihkan korban apa? Hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita. Berbaik lebih dulu kata Tuhan, baru kembali untuk mempersembahkan mezbah. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, karena tidak akan diterima. Saya masih ingat tentang Kain dan Habel. Dia benci pada saudaranya itu, bahkan sebelum yang tercatat memberikan persembahan. Persembahan kan harian. Ya, persembahan diberikan harian atau mingguan lah. Tetapi dia melihat persembahannya daripada Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kenapa? It's about the heart. Ya, it's not about the music, not about everything, it's about the heart. Dan karena itu pada awal tahun ini, minggu pertama ini, yang kita perlu lakukan adalah restoring the relationship. Ketika Yesus bertemu dengan 4 murid pertama. Yang pertama adalah yaitu Petrus dan Andreas. Mereka sedang mencuci jalannya. Kita harus mencuci jala kita, hubungan kita dibersihkan. Yang kedua sedang memperbaiki jala. Jadi sudah ada yang mulai rapuh, rantas begitu. Dan ada yang putus, itu harus diperbaiki. Demikian juga hubungan kita. Terutama dengan pasangan hidup ya, terutama ya dengan keluarga. Sesama rekan, sesama pelayanan. Kalau ada sesuatu dalam hatinya terhadap kita, marilah kita berbaik dulu. Percuma, pelayanan kita semua percuma tanpa yang kualitas yang satu ini. Karena itu semua warga kerajaan, our quality adalah dari firman Tuhan. Jangan lupa Kolose 4 mengatakan, Kolose yang keempat ya saudaraku, mengatakan selalu ada lidah kita ini full of grace. Supaya kita tahu memberikan jawaban kepada orang lain. Biarlah lidah kita penuh dengan anugerah. Dan tidak menyakiti, tapi menyembuhkan. God bless you all. Amen. Amin. Shalom Royals Family. Selamat tahun baru sekali lagi kami ucapkan untuk kita semua. Kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan melakukan banyak hal baru di dalam kehidupan kita. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh memberikan persembahan dan juga perpuluhan di minggu pertama di bulan Januari di tahun yang baru ini. Persembahan nanti bisa diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh rekan-rekan Asher. Dan juga untuk perpuluhan bisa dimasukkan di dalam amplop yang tadi telah dibagikan oleh rekan-rekan Asher. Dan juga bisa juga dilakukan melalui kris yang tertera di layar maupun di belakang kursi. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk
minggu yang baru, di tahun yang baru ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan memberikan persembahan hari ini. Biar apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami berikan hari ini Tuhan, apa yang kami persembahkan hari ini, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Silahkan bisa memberikan persembahan. Dan juga saya ingin menyapa bagi jemaat baru yang mungkin baru pertama kali hadir ibadah bersama-sama dengan kita, boleh lambaikan tangan. Atau mungkin buat Royals Family yang sudah ada di sini, boleh toleh kanan, toleh kiri, lihat apa ada wajah-wajah baru. Boleh diajak kenalan, kami ingin sekali untuk berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kalau Bapak Ibu belum punya gereja lokal, gereja tetap di mana Bapak Ibu tertanam, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh tertanam di gereja ini, bertumbuh bersama kami di sini masing-masing. Dan juga di tempat ini selain ada ibadah juga ada KC, ada komsel. Mari kita berkomsel ya bersama-sama, ada KC. Bagi Bapak Ibu, adakah yang masih belum tergabung dalam KC? Mari jangan jauhkan diri ya dari persekutuan-persekutuan tadi seperti yang Pak Arifin sampaikan, ada quality dari relationship. Mari kita membangun relationship bersama saudara-saudara seiman kita melalui KC. Ada beberapa KC di tempat ini, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dan mau tergabung, silahkan bisa menghubungi saudara-saudara kita yang ada di layar kaca ini ya. Dan juga untuk hari ini, di awal tahun ini kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Kita akan mendengarkan secara langsung ya dari gembala kita apa yang menjadi message untuk kita di tahun ini. Dan juga untuk next week preacher akan dilayani oleh Pastor Ivan Tandio dari Praise Center Church Melbourne. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa hadir di minggu depan. Dan yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, di hari Rabu jam 12 siang, tahunnya berubah tapi ini tidak berubah ya, quick words-nya tetap ada ya. Jam 12 siang di hari Rabu akan dilayani oleh Hizkia Setiawan. Jadi di hari Rabu biar kita refresh lagi apa yang Tuhan sudah ingatkan, apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat Koden hari ini, biar kita ingat lagi nanti di hari Rabu ya. Dan juga yang ditunggu-tunggu pengumuman hospitality gitu ya. Jadi nanti selesai ibadah Bapak Ibu jangan langsung pulang, kita menyediakan, dari Royal menyediakan ada terang bulan mini yang kita bisa nikmati bersama-sama. Sekaligus nanti bisa berfellowship bersama-sama ya. Dan sekarang saya mengundang Saudara Hizkia Setia untuk menyampaikan lanjutan pengumuman, silahkan. Thank you Foni. Cek. Thank you Foni. Boleh hari ini hospitality-nya adalah terang bulan mini, tetapi berkat Tuhan dalam kehidupan kita selalu maksi. Amin saudara. Dan setiap tahun di keluarga kita diawali dengan puasa Daniel. Dan setiap tahun juga selalu ada pertanyaan, puasa Daniel ini apa sih? Dan itu membuat saya selalu berpikir, selalu merenungkan sekali lagi. Ini bukan karena di keluarga besar kita, keluarga besar Rock itu banyak gembala yang namanya Daniel, bukan gitu. Gembala Rock Surabaya, Pendeta Daniel Yanuar, Mojokerto, Pendeta Daniel Pingardi. Kalau di Jawa Tengah ada Daniel Arif, ya kan? Bukan karena kebanyakan pendetanya namanya Daniel, akhirnya kita pakai puasa Daniel. Tetapi gini, mari kita lihat cerita kisah dari Daniel. Daniel pada waktu itu bangsa Israel mengalami pembuangan. Masuk dalam masa pembuangan di Babilonia. They are like a strangers. Mereka seperti orang asing di sana. Mereka nggak pernah tahu apa yang terjadi di Babilonia, apa yang mereka akan hadapi, apa yang mereka akan buat. Sama seperti kita, right? Sama seperti kita. Ada yang pernah mengalami tahun 2025? Saudara datang dari masa depan gitu, nggak mungkin ada ya. Kita sama-sama stranger di tahun 2025. Jadi tujuan puasanya itu bukan supaya kolesterol saudara turun, saudara Anda. Bukan supaya asam urat saudara turun. Wih sering seia ini, sering kaku kayaknya. Jadi mesti puasa, mesti kurangin daging-daging. Tapi makan pecel, makan gado-gado, asam urat naik. Ya, bukan gitu saudara, bukan gitu. Tetapi gini, mari kita masuk masa puasa Daniel ini
dengan kita mengharapkan bahwa kiranya Tuhan yang memimpin kita untuk menghadapi tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kita hikmat dalam menghadapi tahun ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu hal yang kita harus percaya dan harus kita tahu, bahwa kita disertain oleh Allah yang tangguh. Amin saudara. Puasa Daniel ini dimulai dari tanggal 1. Tetapi kalau saudara, saya mengajak, hari ini baru diumumkan, hari ini baru dijelaskan, hari ini baru di-encourage. Saya mengajak mulai besok, tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari 2025. Kita sama-sama masuk di dalam puasa Daniel ini. Puasanya secara teknis seperti apa sih? Apakah Anda makan daging? Silakan, saudara. Tapi selama ini aku memang gak suka daging, hanya cuma makan sayur aja. Nah, makan sayurnya dikurangin kenikmatannya. Contoh, makan sayurnya pakai sambal. Nah, sekarang sambelnya diganti saus tomat gitu mungkin. Anyway, jadi mari kita sama-sama tanggalkan apa yang kita suka selama ini. Kita pantang di sana dan kita mengarahkan kiranya Tuhan yang menjadi kesukaan utama dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang menjadi kesukaan utama dalam kehidupan kita. Yang kita renungkan siang dan malam. Dan kiranya Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Kita tidak pernah kering dan kita selalu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. The King of Kings. Kiranya hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya. Itu saja dari saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Royals, mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tapi bukan hanya apa yang Dia buat dalam hidup kita, bukan hanya berkatnya, tapi juga atas siapa pribadinya bagi kita. Amin saudara. Mari kita merenungkan, memuji Dia for who He is. Untuk siapa pribadinya bagi kita. Dialah Bapa kita. Dialah Allah kita. Dialah Tuhan atas hidup kita. Pemilik hidup kita. Amin. Karena itu saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan pujian penyembahan yang layak diterima oleh Allah kita yang mulia, Allah kita yang besar. Dia Tuhan atas segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Mari naikkan ucapan syukurmu. Kalau engkau bisa bermazmur, bermazmurlah. Kalau engkau hanya bisa berkata-kata, berkata-katalah dengan mulutmu. Katakan betapa besar Tuhan kita. Betapa baik Dia, betapa ajaib dalam hidup kita. Yes. Mari saudara, mari bermazmur bagi Tuhan. Mari berkata-kata bagi Dia. Engkau baik Tuhan. Setia dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis, yang selalu baru. Setiap pagi ku merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu yang ajaib. Sembah Dia Tuhan dan Raja. Sembah Engkau
hidup kami. Kami bersyukur dan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, tak berubah dulu sekarang selamanya. Engkaulah Raja atas kami, Raja yang turun ke dunia, Raja yang mengambil rupa seorang hamba. Wow, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Thank you Jesus, thank you Abba Father, we praise you God. Thank you Lord. Terima kasih untuk karyamu yang hebat atas kami. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Thank you, Jesus. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sin you died. Oh, praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory and majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, renungkan ini saudara. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. Amen. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. Amen. And the church of Christ was born, and the Spirit lead the way. Of old shall not kneel, shall not faint, by His love and in His name. In His freedom I am free, for the love of Jesus Christ
Terima kasih Allahku, Tuhanku, Roh yang Kudus. You are majesty forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Yes, haleluya. Thank you Lord. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Terima kasih kami mengucap syukur sebab Engkau sudah membawa kami ada di tahun yang baru. Dan di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, kami mau dedikasi seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah yang awal dan akhir. You are the Alpha and Omega, the first and the last. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin kami di sepanjang tahun yang baru ini. Biar kami boleh berjalan dalam kehendak, rancangan dan rencana-Mu dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Karuniakan hikmat dan pengertian bagi setiap kami yang ada di tempat ini hari ini. Tuhan, firman kebenaran, firman iman, firman mujizat yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Happy New Year sekali lagi. Happy New Year 2025. Selamat tahun baru, tahun 2025. Saudara, izinkan saya share kepada saudara kebenaran firman Tuhan yang mungkin tampaknya nggak sejalan dengan tema kita. Tapi sebetulnya kan di semester yang pertama ini kan kita bicara soal luruskan jalan bagi Tuhan dan restoring relationship, bagaimana kita ini mungkin gainnya agak dikurangi sedikit, Yong, terlalu tes cek 1-2 gainnya supaya oke. Nah saudara, saya ingin share kepada saudara dari apa yang Tuhan taruh di hati saya ketika pertama kali, karena saya percaya ini sesuatu yang sangat penting momen ini. Ya, apa yang saya mau, Tuhan mau juga saya percaya kita bawa ada di dalam kehidupan kita yang boleh menjadi basic atau landasan dari kehidupan kita tentunya di tahun 2025 ini. Nah, saya percaya saudara, hubungan yang terpenting daripada semua hubungan yang lain adalah hubungan dengan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, karena itu Ibrani pasal yang ke-12, 2 ayat saja. Ya, ini yang saya mau share kepada kita semua. Yuk, saya ingin ajak untuk kita baca ayat ini sama-sama. Buka hati saudara, buka juga telinga rohani saudara, pikiran saudara. Ya, baca ayat ini setidaknya saudara bisa dengar suara saudara sendiri. Jangan baca dalam hati saudara, baca dengan bersuara. Amin. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan gosip, bukan ya. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, saya percaya bahwa inilah tahun di mana tentu saja kita mengawali bersama dengan Dia, tapi juga kita memasukinya dengan sebuah understanding, dengan sebuah pengertian dari apa yang dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Apakah itu? Yang pertama adalah bagaimana kita memahami bahwa hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang terbuka. Kenapa saudara? Ayatnya yang
1a tadi berkata, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang terbaca, terbuka. Terbuka itu artinya ya nggak ada tertutup. Terbuka itu artinya semua orang boleh lihat, bisa lihat. Ya, sadar maupun tidak, kita suka maupun tidak, semua yang ada di sekitar kita bisa melihat kayak apa hidup kita. Tapi nomor satu, saudaraku, yang kita mesti mengerti, yang bisa lihat kita siapa? Tuhan sendiri. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita baca lagi sama-sama 2-3. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Dengan demikian kebenaran ini memberikan sebuah, saudaraku, teguran nyata buat kita, atau lebih tepatnya yang harus menjadi perhatian kita. Apakah itu? Yaitu bahwa ada sepasang mata yang mengawasi kita, yang mana kita nggak bisa menutup diri kita atau menyembunyikan diri kita, saudaraku, daripada apapun. Even itu sesuatu yang orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa tahu, orang nggak bisa ngerti. Dulu ada pepatah terkenal sekali, dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati, Hizkia nggak tahu, ya, Alvin juga nggak tahu, Dodi nggak tahu, Richard nggak tahu, nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang itu bisa keluar karena sebuah kondisi atau tekanan atau peristiwa, tapi kebanyakan kita nggak tahu. Tapi ada sepasang mata yang saudara nggak bisa sembunyi dari Dia. Dan saudaraku, ada sebuah peringatan di situ. Dikatakan yang kepadanya kita harus artinya apa, saudara? Mau nggak mau, memberi apa? Pertanggungan jawab. Ya, nggak ada yang tersembunyi di depan mata Tuhan. Kenapa kita mesti jaga kehidupan kita? Ya, karena kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dalam diri kita dan hidup kita, saudara. Sebab itu ketahuilah bahwa number one yang paling penting apa? Ayo kita jaga hidup kita jaga diri kita. Bukan cuman karena kita jaim, ya, karena kita pengen, kenapa? Saya misalkan, saya gembala, saya pendeta, saya mesti jaga sikap saya mesti jaga. Tadi Pak Arifin berkata, perkataan kita bisa melukai orang lain. Saya mesti menjaga bagaimana saya berkomunikasi. Bagaimana kata-kata yang saya keluarkan dari mulut saya. Tidak hanya untuk itu, saudara. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu biarlah kita lakukan itu dengan sebuah kesadaran. Ya, 2 Korintus 3 berkata, kamu termasuk saya adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal. Dan yang terakhir ini dikatakan apa? Dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini sadar maupun enggak, hidup kita ini cuma 2 aja, saudara. Mempermuliakan nama Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Cuma 2 aja. Ya, in between-nya enggak ada. Kak Yer dulu, hamba Tuhan Yeremia bilang, there is no Switzerland in the spiritual world. Even in the physical world, saya percaya. Switzerland itu negara, Swiss itu negara palang merah yang kalau negara-negara perang dia enggak memihak. Ya, pokoknya yang terluka saya tolongin. Saya enggak mihak mana-mana, enggak ada. Ikut Tuhan itu sebuah pilihan yang kita enggak bisa berkata bahwa saya pokoknya enggak mihak mana-mana. Saya non-blok, even non-blok pun itu blok juga, betul enggak, saudara? Ya, non-blok. Jadi dia bloknya apa, saudara? Ya bloknya non-blok itu. Ya ngeblok juga gitu. Nggak ada. So you have to make a choice. Kita mau atur, mau kerjakan, mau bawa diri kita ini kayak apa. Dan semua terbuka dikatakan. Buku yang dapat dibaca semua orang. Kita nggak suka, kita mungkin ada, saudara mungkin tipe orang yang nggak terlalu suka orang itu melihat atau memandang. Tapi saudara dalam konteks sebesar apapun itu tetap ada gitu. Apalagi saudara anak Tuhan. Apalagi saudara terlibat
di gereja. Apalagi saudara mungkin aktif. Oh, makin ke atas tuh makin kelihatan. Saudara, saya mesti jaga diri saya pertama-tama karena saya hamba Tuhan itu ya. Karena saya juga harus kasih teladan yang baik, ya. Tapi juga pertama-tama karena saya sadar bahwa saya nggak bisa lari dari apa yang Tuhan lihat di dalam diri saya dan hidup saya. Dan apa yang saya lakukan bisa berdampak pada banyak orang. Model saya, pakaian yang saya kenakan mungkin. Saya memuridkan beberapa orang ketika saya masih di pelayanan youth dulu. Saya masih ingat kita bikin satu acara, lalu kita ngundang Pak Roni untuk datang. Dan ada salah satu, bukan salah satu ya, ada beberapa yang saya muridkan, lalu Pak Roni bilang gini, "Are iku lho, iku nek ngomong persis kayak awakmu," katanya. Ya, saya dulu juga ketika bertumbuh, ada orang yang bilang, "Pak, saya dengar Pak Daniel khotbah di radio," katanya. Pertama tak pikir yang khotbah itu Pak Alex, katanya. "Mirip Pak awakmu, Pak, khotbahmu." Kalau wajah enggak, saya lebih ganteng. Saudara, ada resemblance. As a leader, sebagai pemimpin, saya ingatkan para pemimpin yang ada di tempat ini. Hidup Anda tuh dilihat, bahkan ditiru orang. Makanya kita mesti menjaga kehidupan kita. Mungkin yang dimuridkan kayak Hizkia, model kayak Hizkia gitu. Ya. Yang dimuridkan sama Dodi, ya modelnya mungkin kayak Dodi. Lalu kemudian ketika saya bersama-sama dengan Pak Arifin, ada orang bilang, di radio juga, tak pikir Pak Arifin sing khotbah. Ternyata Pak Daniel katanya. Ada resemblance. Hidup kita ini bisa kasih pengaruh, kasih dampak. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Tentang apa saudara? Hidupmu. Ya, tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes bilang, aku bersuka cita. Kenapa? Karena hidupmu memberi sebuah kesaksian. Kesaksian tentang bagaimana engkau hidup dalam kebenaran. Dan memang engkau hidup dalam kebenaran. Sebuah kesaksian yang baik. Dan sebuah kesaksian yang baik tentu saja memberikan buah yang baik. Hidup kita ini harus jadi inspirasi, harus jadi teladan, harus jadi contoh, saudara. Ya, dan Tuhan mau itu terjadi bagi diri kita semua. Nah, supaya tadi dikatakan hidup ini bisa menjadi sebuah teladan yang baik, mau tidak mau, saudara mesti paham untuk saudara bisa hidup senantiasa. Dalam apa? Bertobat. Oh sudah Pak, saya sudah bertobat. Itu 30 sekian tahun yang lalu. Enggak. Siapa yang mengaku hari ini, saudara belum sempurna. Boleh angkat tangan? Ya itu tandanya saudara masih bisa bikin salah kan. Ya. Dan standar di dalam kekristenan itu tidak hanya apa yang terlihat di luar ini saudara. Termasuk apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karena itu tidak mudah. Ya. Makanya sadarilah bahwa apa? Kita harus hidup senantiasa dalam pertobatan. Maksudnya hidup dalam pertobatan itu gimana, Pak Daniel? Maksudnya adalah kita sadar kalau ada sesuatu yang negatif, yang gak baik, yang terjadi. Kita sadar, kita mau dikoreksi. Tadi ayat yang ke-1b itu Ibrani 12 bilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua beban, bukan cuma dosa, termasuk beban. Ya, yang begitu merintangi kita. Semua hal yang membuat kita, membawa kita untuk tidak dalam jalur kebenaran, saudara. Ya, firman Tuhan di dalam Efesus 4. Jadi beberapa ayat di sini itu beberapa bulan yang lalu saya pernah nyampaikan. Di dalam khotbah tentang bagaimana kita hidup dalam budaya kerajaan. Ya. Dan ini kuncinya, Efesus 4 ayat 21-24. Saya sengaja kutip, saudara. Kenapa? Untuk mengingatkan kita kembali. Ayat 21-24 dikatakan, karena kamu telah
mendengar tentang dia. Jadi setiap minggu kan kita ada di ibadah, bahkan ada di komsel, saudara. Kita dengar firman, kita diajari firman. Kamu telah mendengar. Jadi bukan nanti. Makanya tadi tanggung jawab di hadapan Tuhan, Tuhan punya bukti. Kamu kan udah dengar. Tapi bukan hanya dengar, juga harus melakukan dikatakan. Dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kita baca lagi 2-3. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Surat ini ditulis untuk gereja di Efesus. Surat ini tidak ditulis untuk mereka yang di luar sana. Setiap surat yang ada di dalam Alkitab, yang adalah firman Allah, itu ditulis untuk jemaat. Asumsinya, bukan hanya asumsinya, kesimpulannya, konklusinya adalah bahwa surat ini untuk mereka yang sudah bertobat. Aneh enggak saudara? Buat mereka yang sudah bertobat, Rasul Paulus bilang, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah, kehidupan kita yang dahulu yang kayak apa? Yang hidup dalam kedagingan, yang hidup dalam dosa. Yang belum mengenal anugerah Tuhan. Dikatakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau saudara lihat kehidupan di luar sana, sangat dipengaruhi oleh nafsu, oleh kedagingan. Ya, lihat aja di media, waduh saudara, ngeri kan? Gitu. Orang tua nyakiti anak, anak nyakiti orang tua, suami nyakiti istri, demikian pula sebaliknya. Dan saudara, apakah kita terlepas dari semuanya itu? Tidak. Ketika apa? Ketika kita nggak punya gaya hidup begini. Ya, dan dikatakan lihat ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, baca lagi, 23. Dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan. Ini bedanya kita sama yang di luar. Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Year of preparation ini salah satunya adalah keputusan untuk kita hidup dalam kekudusan. Ada 1 bulan yang nanti didedikasikan. Tapi enggak nunggu sampai bulan itu baru kita hidup dalam hari ini, kita sudah harus melakukannya. Yaitu menanggalkan manusia. Gini saudara, ini yang kita yang ada di gereja karismatik ini kadang-kadang misconception ya. Ketika misalkan kita berdoa, Tuhan bawa hidupku untuk berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang daripada Tuhan. Biar akhirnya Roh Kudus yang memimpin. Itu doa bener aja, itu sah-sah, itu oke. Satu hal tapi yang kita lupa, kita berpikir kita ini kayak robot. Kata mengenakan itu adalah sebuah tindakan aktif dari orang percaya. Bagiannya Tuhan adalah mengaruniakan anugerahnya yang memberi kekuatan kepada kita. Bagian kita adalah memakai itu untuk kita mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran. Ketika saudara dipotong orang di jalan dan orangnya seenaknya, saudara punya pilihan. Apakah saudara akan bereaksi karena daging saudara, karena kemarahan, atau saudara berespon oleh pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau Yesus yang setir mobil dipotong orang, kira-kira Yesus kayak apa? Apa kemudian dia kejar orang itu, dia potong balik, kasih jari tengah saudara, sambil buka kaca, meso-meso, apakah demikian? Saya yakin tidak. Keserupaan dengan Kristus itu sederhana kok. Coba pikirkan. Kira-kira kalau Yesus ngalami seperti yang kita alami yang gak enak itu dia kayak apa? Responnya. Itu maksudnya saudara. Kita jadi penirunya dia. Kita cuma niru aja. Nah kata mengenakan itu bagian kita. Kayak saya buka jas ini. Tadi saya buka. Lalu saya pakai lagi. Saya kenakan. Maksudnya seperti itu. Literally. Simple as that. Sama hidup juga begitu. Saudara belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, diajari saudaraku. Itu kita kerjakan enggak? Kita lakukan enggak? Itu aja. Ya.
Sederhana, saudara. Cuman kan kita yang karismatik ini kadang-kadang kita minta Tuhan. Lah saya jadi selingkuh sama orang itu kan karena dipertemukan, ngawur. Karena kamu ngambil keputusan untuk kamu bangun hubungan dengan dia yang kamu tahu itu hubungan terlarang. You have to draw the line. Kalau berhubungan dengan dosa. Tarik garis, jauhi, tinggalkan, lepaskan. Saudara, dulu ada salah satu, ya ada satu anak kita lah begitu ya, yang selingkuh. Lalu dia datang saya, dia ngaku, Pak Daniel saya jatuh dalam dosa. Dia cerita bagaimana dia punya hubungan gelap. Hubungan gelap tuh hubungan yang digelapkan maksudnya supaya orang lain nggak tahu gitu. Ya, saya tanya terus. Ya saya sadar kalau ini saya salah Pak, saya mau bertobat, saya mau berubah. Oke. Keputusan kamu benar, tindakan kamu apa sekarang? Ya keputusan itu kan harus diikuti oleh tindakan. Betul nggak saudara? Hah? Betul nggak? Ya. Tindakan kamu apa? Ya saya akan mutuskan hubungan, loh iya mutuskan hubungan iya. Tindakanmu itu loh apa? Saya bilang gini ya, kamu betul-betul putuskan semua hubungan, apapun yang bisa memungkinkan kamu ada kontak sama dia. Putuskan semuanya. Hapus nomor teleponnya, lupakan, jangan ini kan ada dalam satu gereja ya saudara. Ya kamu sebisa mungkin menjauhi. Tidak ada hubungan lagi. Baik Pak. Janji? Iya Pak. Ayo kita doa, kamu bertobat sama Tuhan. Kembali sama istrimu, minta maaf, minta ampun. Biar dipulihkan hubungannya. Dan jaga dirimu. Ya kan? Apa yang terjadi setelah itu? Saya tanya satu hari, itu karena saya lihat dia telepon. Loh itu kamu masih hubungan tuh. Alasannya dia ya karena ada satu pelayanan. Saya bilang, saya kan udah ngomong kamu. Putuskan semua hubungan. Kalau perlu kamu enggak usah pelayanan lagi di situ. Baik Pak, tapi dia enggak lakukan. Apa yang terjadi saudara kemudian? Jatuh lagi. Seperti babi yang kembali pada kubangannya. Do you understand? Yes, I stand under you. Sungguh loh saudara. Ya. Kenapa Alkitab literally memakai istilah misalkan manusia baru? Karena manusia lama ini yang penuh dengan kedagingan, hawa nafsu dan dosa. Itu kalau saudara nggak tanggalkan. Dan Tuhan melakukan itu buat kita saudara. Oleh kasih karunia-Nya kita diberikan kekuatan dan kemampuan. Makanya lihat ya, Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Lihat, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah, itu tindakan aktif. Kalau HP-mu bikin engkau berdosa, lebih baik engkau nggak pakai HP atau pakai dumb phone. Bukan smartphone. Tahu dumb phone? Dumb phone itu HP engkel zaman dulu yang cuman bisa buat telepon. Kan kepentingannya HP namanya Coba teruskan. Handphone. Phone yang ada di hand. Masuk ngono ya gak ngerti. Tapi kan handphone itu jadi smartphone. Yang engkau bisa berselancar di situ. Bisa lakukan berbagai hal. Handphone saya ini, semua kerjaan saya basically ada di sini saudara. Jadi saudara kalau mau nyiksa saya, ya kalau ini bikin kita berdosa, lebih baik kita nggak usah pakai ini. Berat ya? Saudara ngeliatin saya, enak aja ngomong Pak Daniel.
Loh memang enak ngomong saudara, dan saya harus ngomong karena saya gembala saudara. Apa yang bikin saudara berdosa? Jauhi, putuskan hubungan, lepaskan diri saudara. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Serta apa saudara? Kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Come on saudara. Yang terus menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itulah maksudnya keserupaan dengan Kristus. Terus menerus diperbarui. 2025 ini kalau 2024 sudah melakukannya. 2025 lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Angel ya Pak ya jadi wong Kristen. Loh ya angel. Karena kita ini orang-orang bermutu. Semua yang bermutu beneran bukan bermuka tua ya saudara ya. Semua yang bermutu itu ada harganya saudara. Itu enggak gampangan, enggak murahan. Kalau kekristenanmu bermutu, memang ada harga yang harus dibayar. Memang enggak enak, enggak gampang. Ya. Makanya lagu Rocky itu kan kita ganti. Kan lagu Rocky itu ya ada bagus lah. Hati-hati gunakan handphonemu. Hati-hati gunakan gadgetmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Lihat kiri kanan bilang handphonemu atau gadgetmu. Satu kali saudara ada seorang istri yang sama suaminya dia ketemu kita. Lalu dia bilang, Koden, tak kasih tahu ya. Ini nih, nah dia nunjuk suaminya. Ini ya, itu kalau Koden khotbah, itu enggak pernah merhatiin. Mosok saya bilang, iya. Makanya dia kan enggak berani duduk di depan. Ini saya enggak nyindir yang duduk di belakang. Tapi kalau tersindir atau tersinggung ya bertobat aja ya. Loh kenapa? Sepanjang Koden khotbah, dia tuh bingung sama HP-nya. Kadang-kadang di rumah juga aku pikir yang jadi istrinya tuh HP-nya bukan aku. Tak pikir, tak lirik, tak pikir dia itu mungkin nyatet khotbahnya Koden. Puji Tuhan. Jadi belum tentu yang lihat-lihat HP itu elek ya, belum tentu juga, jangan menghakimi. Amin. Oh, yang amin yang pegang HP. Belum tentu juga, tapi tak lirik. Sing dilihat iku iwak. Do you know iwak? Fish. Hobinya iwak. Ono sing hobine manuk, ndeloke manuk tok niku. Burung. Ada yang hobinya apa? IG, nge-scroll. Tercuri saudara. Mungkin Tuhan sedang ngomong sesuatu sama saudara. Mungkin ada sebuah perkataan profetik hamba Tuhan itu kadang-kadang dipakai Tuhan bisa keluar. Dan itu bisa enhance your faith stronger than ever before. But you lose it. Kenapa? Dicuri sama iblis. Dan iblis pakai barang yang saudara beli dengan uang saudara sendiri. Dengar ya saudara gini ya. Tidak semua yang ada di dunia ini pantas untuk dapat perhatian kita. Itu harus dijaga. Karena waktu itu berjalan terus. Dan sekali itu lewat, itu tidak akan kembali. Yang setuju katakan amin. Iya, enggak semua. Ya, enggak semua saya mesti perhatiin. Saya kadang-kadang ketemu hamba Tuhan aja mereka ngobrol ini Pak, mau bicarain gereja lain, pendeta lain. Saya bilang, enggak usah lah. Ayo kita fokus energi kita fokus pikiran kita, hati kita semua. Kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah percayakan dan sudah bawa dan sudah taruh di dalam pelayanan dan gereja yang Tuhan percayakan untuk kita. Amin saudaraku. Saudara pantas untuk dapat perhatian saya. Kenapa? Saudara jemaat yang Tuhan percayakan. Domba-domba yang begitu manis ini hari ini ya, domba-domba yang sehat, bahkan beberapa domba gemuk, saudaraku. Ya, Alkitab bilang yang gemuk dirawatnya, yang kurus kasihnya makan supaya jadi sehat. Amin, saudaraku. Tapi yang terlalu gemuk olahraga supaya langsing. Hizkia mantuk-mantuk.
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar siapa saudara? Gambar Kristus. Berarti Tuhan mau apa? Tuhan mau saudara semakin hari semakin serupa dengan dia. Hidup dalam pertobatan itu mau berubah, itu loh intinya saudara. Terutama merubah pola pikir. Metanoia, repent. Matius 4:17 itu metanoia, perubahan paradigma. Semua itu dimulai dari perubahan hati dan pikiran. Kalau hati kita berubah, hidup kita berubah. Ya, Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, puji Tuhan. Karena itu, tetaplah kerjakan apa saudara? Keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kadang-kadang gini loh saudara, orang Kristen lebih takut sama pendetanya daripada Tuhan Yesus. Lebih takut sama gembala komselnya. Kalau ada gembala komselnya, rohani dia. Begitu gembala komselnya pamit, rohana. Saya pernah dulu saudara sengaja, zaman masih baru-baru ya, ini rock berdiri dulu. Kita ada doa malam hari Jumat. Doa malam kan duduk di bawah nggak pakai kursi gini saudara. Itu ada beberapa orang. Ya, kalau doa malam tuh duduknya di belakang. Nah ini saya bukan lagi nyindir-nyindir yang di belakang. Makanya lah ojo duduk naik buri. Pindah ngarep pun loh. Duduknya di belakang saudara. Ya kan, tapi kalau Pak Arifin datang, pas ada Pak Arifin, duduknya di depan malah ngajak yang lain, ayo kita duduk ini. Oh saya paling nggak tahan kalau saya bilang, nggak usah munafik lah. Pak ini kalau ada Pak Arifin ngajak orang duduk di depan, Bapak nggak ada duduknya di belakang Pak. Lu Pak Daniel ini nggak gitu apa. Kamu lebih takut sama Pak Arifin daripada Tuhan Yesus. Kamu pikir Tuhan berkenan? Terkutuk, enggak, saya enggak ngomong gitu saudara. Saya enggak ngomong gitu. Saya bahkan enggak sekeras itu ngomongnya. Saya cuman guyonan Pak ini kalau ada Bapak ngajak duduk di depan. Kalau Pak enggak ada tak paksa duduk di depan pun belum tentu mau. Tapi di sini enggak ada yang kayak gitu. Sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Seperti Rasul Paulus, kalau aku pun enggak ada. Ayo. Ya. Bukan hanya, gini loh saudara, kita mau rohani, mau hidup bertobat, mau sungguh-sungguh. Itu bukan karena siapapun seharusnya. Itu karena Tuhan, amin saudaraku. Karena kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja, pertama tadi dibilang kitab yang terbuka, kehidupan terbuka. Karena kehidupan terbuka kita perlu bertobat senantiasa. Membaharui pola pikir kita, gaya hidup kita, hidup dalam kebenaran. Dan menjauhi yang jahat. Ya, sebab apa saudara? Sebab kita ini hidup dalam perlombaan. Kekristenan itu bukan permainan. Kekristenan itu perlombaan, pertandingan. Ya, ayatnya tadi bilang apa saudara? Dan berlomba dengan apa? Tekun. Tekun artinya apa saudara? Kesungguhan, betul? Enggak main-main, tekun. Kita ini hidup dalam perlombaan. Dan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Sudahlah saudara, kalau kita hidup dengan gaya hidup ini aman kita. Ya. Apa bedanya permainan dengan perlombaan? Permainan, itu menang kalah gak masalah, itu permainan. Yang gemar berolahraga siapa? Berolahraga, boleh angkat tangan saudara. Yang gemar. Yang tidak suka berolahraga siapa? Angkat tangan. Yang enggak ngerti pertanyaan saya siapa? Saya bingung sama saudara yang meneng tok ini. Kalau ditanya tuh dijawab. Itu orang ngerti aturan namanya. Ya, biasanya tak guyon nih, saya kira aku ngamuk. Saya nanya kok. Yang enggak suka olahraga ngaku aja, angkat tangan. Saya ini enggak terlalu suka, makanya saya angkat tangan. Tapi saya sadar perlu berolahraga, perlu ya. Yang suka olahraga, angkat tangan. Nah, banyak nih yang suka olahraga. Badminton, pingpong, apalagi gulat. Enggak, jarang itu, jarang. Ya, sepak bola, sepak takraw jarang ya. Ya, kita olahraga kan
cari keringet ya saudara ya, sehat ya. Kita tiap 17 Agustusan itu Komsel selalu bikin perlombaan kan. Ya, perlombaan. Nah itu enggak perlu lah sampai segitu. Kadang tuh ono sing, Pak, Pak Daniel wingi ono sing ngamuk, Pak. Loh kenapa kok ngamuk? Itu kan buat fun. Ya, itu permainan. Kalah ya gak apa-apa lah gitu ya. Tapi saya pengen hadiahnya Pak, tuku dewek ae. Timbangannya tukaran. Nah saudara, itu permainan. Gak apa-apa kalau menang. Tapi ini perlombaan. Ini pertandingan. Wajib lagi. Coba kalau ketua kontingen Olimpiade Indonesia bikin pernyataan di televisi. Saudara-saudara, sebagai pimpinan kontingen tim Olimpiade Nasional, ya kami tidak mentargetkan apapun. Ya kalau bisa dapat medali perunggu ya syukurlah. Enggak dimaki orang se-Indonesia, saudara. Namanya pertandingan tuh harus menang. Setuju katakan amin? Iya. Dan saudara, itu sudah dijamin untuk menang. Iya betul. Kenapa Alkitab yang bilang you are more than conqueror? Saudara tahu nggak artinya more than conqueror apa? More than conqueror itu artinya nggak mungkin kalah. Itu dari bahasa aslinya. Hyper, nikau. More than tuh hyper. Tahu hyper? Pak iki arek iki hiper Pak, hiper. Surabaya. Maksudnya apa? Orang iso menang. Wah, semangat. Wah, hyper. Niko itu artinya menang. Nikau, Niko. Jadi hyper nikau itu overwhelming victory dalam terjemahan lain. Dikuasai kemenangan. Jadi artinya apa? Nggak mungkin kalah. Coba kasih senyum, lihat kiri kanan muka belakang bilang, kamu nggak mungkin kalah. Dudingan irunge. Kecuali orang tua jangan saudara ya. Tatap matanya bilang, kamu nggak mungkin kalah. Saudara. Lalu gimana kalau kita kalah? Ya kita ngalah. Atau kita nggak percaya. Kita bisa menang. Galatia 5 ayat 7, Paulus memberikan sebuah teguran kepada jemaat Galatia. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Dulu, ya. Kalau dulu itu berarti tinggal sejarah. Ya kan? Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang menghalangi kamu, kata Rasul Paulus? Dulu kamu berlomba, dulu kamu bagus, dulu kamu hebat, dulu kamu luar biasa. Kamu ini apa sekarang? Nah itu saudara. Kalau kita ngerti hidup kita adalah sebuah perlombaan, kita nggak main-main. Nih jaminan, lihat 2 Korintus 10. Memang kami masih hidup di dunia, makanya pola pikir benar, penting saudara. Paradigma. Kita hidup di dunia, tapi dikatakan kami tidak berjuang secara duniawi. Enggak. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia. Jadi gini ya saudara ya. Nomor 1 sudah dijamin menang. Nomor 2 Tuhan perlengkapi kita dengan segenap senjata Allah dibilang. Ya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa saudara? Kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti apa? Ada perkataan kami menawan, kami menaklukkan, kami mematahkan. Berarti tinggal kita menghidupi kebenaran ini. Maka kita pasti bisa. Lewat, saudaraku, peperangan lewat pertandingan ini membawa kita nomor 1 ngalami Tuhan. Ada 2 hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. 1, pengenalan akan Allah. Itu penting. Kita dapatkan itu dari mana? Dari persekutuan kita dengan Dia dan kita belajar firman-Nya, kebenarannya, pengenalan akan Allah. Itu knowledge of God.
Tapi yang kedua itu namanya pengalaman bersama Allah. Apa yang dua tadi saudara? Nomor satu apa? Pengenalan akan Allah. Nomor dua apa? Pengalaman bersama Allah. Ya, saudara belajar firman, ikut rock journey, saudara belajar baca buku, datang seminar, itu penting. Pengenalan, ya, pengenalan kebenaran, pengenalan prinsip-prinsip dalam pernikahan yang penting apa. Dalam kita berhubungan, dalam segala hal, saudara. Tapi stop sampai di situ, enggak komplit, saudara. Saudara mesti ngalami Tuhan. Bagaimana caranya kita mengalami Tuhan? Justru lewat tantangan yang ada dalam kehidupan itulah perlombaan. Ya. Kalau ada saudara yang datang hari ini sedang dalam proses, saudara ngalami tantangan yang ada dalam kehidupan, bukan karena masalah saudara sendiri atau kesalahan saudara sendiri. Tuhan, kenapa aku hidup benar, kenapa aku Tuhan kena tipu misalkan. Kenapa bisnisku gagal, padahal aku udah kerjakan dan lakukan dengan baik. Tata manajemennya dengan baik, sistemnya dengan baik, udah bangun hubungan. Kenapa kok aku bisa kena? Mungkin Tuhan sedang proses saudara. Kenapa Tuhan proses saudara? Untuk melatih otot imanmu supaya strong, kuat. Ya. Supaya apa? Punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga ada kesaksian kehidupannya. Kami semua ngalami itu saudara. Dan selama kita hidup di dunia ini, itu akan terus berlangsung. Ya. Sehingga kita kemudian bisa punya pengenalan secara pribadi dengan dia. Saudara bisa ngomong kayak begini, aku ngalami masalah. Dulu aku ngalami masalah, aku menang, ada mujizat Tuhan. Ini aku juga ngalami masalah, aku percaya. Apa yang dulu terjadi sekarang bisa terjadi. Mungkin caranya beda, manifestasinya beda. Tapi mujizatnya tetap sama. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10 bilang latihan badani. Nah ini tadi. Olahraga penting ya saudara ya. Latihan badani, terbatas gunanya. Tidak dibilang latihan badani tidak berguna. Terbatas gunanya. Nanti Royals akan bikin komunitas-komunitas ya. Sudah ada komunitas jalan pagi sudah ada ya. Pak Dodi ya, badminton, yang sudah ada komunitas badminton. Saudara penggemar badminton daftarkan diri saudara kepada siapa? Kepada Alvin boleh bangkit berdiri. Gak ketok soalnya Vin, lunggu. Silakan bangkit berdiri. Ya, nah ini Bapak Alvin, balik ke sana, oke. Hormat, enggak perlu ya. Ini Bapak Alvin, jadi selesai ibadah saudara yang penggemar badminton atau bulu tangkis, silakan daftarkan diri saudara dengan uang pendaftaran berapa? Oh tanpa uang pendaftaran saudara, tapi harap mengisi formulir dan menyertakan pas foto 3 kali lapangan sepak bola. Enggak perlu ya, enggak perlu. BPKB, jaminan lah. Ya daftarkan diri saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa saudara? Berguna apa? Dalam segala hal. Dengar baik-baik ya saudara, jangan saudara pikir hari Minggu ini enggak penting loh saudara. Ibadah ini jangan saudara pikir enggak penting. Enggak. Ini Alkitab bilang, komsel. Halah komsel aja, pentingnya apa? Hari Minggu nih kenapa? Aku kan di mana aja bisa sekarang. Aduh Tuhan, syukur Tuhan untuk ibadah online. Dimanapun aku bisa sambil jalan keluar kota, setel di HP, ibadah online. Hadirat Tuhan ada di mana-mana Pak. Betul hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tapi corporate worship hanya ada di tempat ini. Ayolah saudara. Kalau bisa datang oh. Nah coba kasih senyum lebih lebar lagi. Lihat kiri kanan saudara bilang, untung kita datang ya. Untung ya saudara ya. Harus datang. Ibadah kumpul, nyembah Tuhan sama-sama. Amin saudara. Apa Pak bedanya online sama onsite? Saya kasih tahu saudara, salah satu yang terpenting ini terdedikasi ibadah ini saudara. Apa Pak terdedikasi? Panganan opo itu? Maksudnya terdedikasi ini gini loh, waktu saudara, perhatian saudara, fokus saudara, kesungguhan saudara. Terdedikasi. Kan enggak bisa saudara duduk di tempat ini, lalu kemudian handphone bunyi, Gojek datang kirim makanan.
Oh iya, dulu Pak, aku tak mudun, tak jebuk panganan. Kan enggak kan, saya lagi ibadah Pak ini Pak, nanti aja tunggu sebentar. Hah? Itu artinya terdedikasi. Kecuali saudara tidak mendedikasikan diri saudara. Seperti tadi yang saya khotbah dia main handphone. Apa perlu kita buat peraturan? Masuk ruangan ini handphone dikumpulkan. Enggak perlu ya. Enggak perlu. Nanti siapa yang jamin kalau ada yang hilang? Yang hilang iPhone 17 lagi. Oh belum ada iPhone 17 ya. Saudara, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, mau menang di dalam pertandingan iman kita, ibadah penting saudara. Saya dimanapun berada. Saya nganterin anak saya berobat di KL waktu itu, hari Minggu. Saya ibadah. Ya memang ibadahnya enggak di rock waktu itu. Karena jauh sekali saudara. Ya kan, saya ibadah di, ada satu gereja namanya Kingdom City, podo Kingdom-e ya. Satu merek lah kita ya kan, 11-12 lah ya. Saya datang di situ saudara. Lalu ya mereka aktif sekali kan ditanya, kamu datang dalam rangka apa? Oh iya saya bawa anak saya berobat. Oh iya nanti setelah ini akan ada doa kesembuhan. Puji Tuhan. Saya maju ke depan ditantang, siapa yang pengen didoakan? Tak go anakku maju saya ke depan, saya enggak gengsi saudara. Saya percaya ada kuasa di dalam ibadah ini. Saudara enggak sia-sia datang ke tempat ini. Serius saudara enggak. Amin. Iya, saudara datang, saudara pulang, saudara berubah. Ya. Kalau saudara melakukannya dengan sikap yang benar. Saudara. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Apa saudara? Berjerih payah dan iya ada orang ibadah ini perjuangan loh. Sudah mau pergi terus apa terjadi. Batalnya gak usah ibadah. Ada orang ibadah cari parkir susah. Mulai gereja kena parkir. Berjuang. Sudah datang di sini. Coba lihat saudara. Gereja modern itu memang tantangannya banyak. Ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita percaya di dalam pertandingan yang diwajibkan buat kita, kita pasti menang. Sekarang lihat lagi kiri kanannya. Ini saya lakukan ini supaya nyantol ya saudara. Bilang ini, kue ganteng tapi gak ganteng dok. Kue pasti menang. Kamu cantik tapi gak cuma cantik, kamu ya pasti menang. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangannya kayak kerupuk masuk angin. Haleluya. Amin. Amin. The last but not least, pemahaman untuk kita otomatis saudara. Ya, karena kita tahu hidup ini adalah pertandingan. Hidup beriman di dalam Yesus. Ayatnya yang kedua bilang marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya simpulkan jadi 3 bagian. Number 1 yang pertama dikatakan melakukannya. Semuanya itu tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bagaimana kita berpadanan dengan pribadi Kristus. Apa ukuran yang kita pakai untuk hidup kita? Kristus. Bagiku kata Rasul Paulus, hidup adalah apa? Kristus. Mati adalah apa? Keuntungan. Orang Amerika kalau ada kenalannya atau siapa yang mati dia bilang we've lost him. We've lost him. Alkitab enggak bilang begitu. Paulus bilang to live is Christ. Today, to die is gain. Not loss but gain. Bukan hilang tapi mendapatkan. Kalau aku hidup itu Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kemudian dikatakan apa? Hidup bergerak.
dalam iman. Bukan karena melihat gaya hidup kerajaan sorga. Itu enggak terlalu pusing dengan yang dilihat. Yang dilihat ini bisa nipu kita, saudara. Ya, apa yang kita lihat? Ayo, berapa banyak saudara yang beli baju di mall, waktu nyoba di kamar ganti, ketok ayu ya aku ya, langsing ya, aku biasanya gak gini loh, kelambi langsing loh aku loh ya. Tak tuku aja rodok larang gak apa-apa, ketok langsing, pulang bawa ke rumah ngaca, tetep aja lemu. Kenapa? Karena saudara gak tahu kaca di mall itu memang dibikin lebih langsing. Saya bolak-balik nyoba, saudara. Kurang ajar itu. Iya kan? Itu penipuan itu. Oh di Amerika disu itu. Kok kacamu bikin aku lebih langsing? Memang mata kita nih sering ketipu, saudara. Sering kali salah. Makanya hati-hati. Ketok-ketok aneh apik ya arek ya. Kok dadak kaya ngono lah. Iya ketok-ketok aneh. Aslinya enggak kayak gitu, Ci. Makanya jangan terlalu percaya dengan yang dilihat mata ini, saudara. Hidup itu bukan karena melihat. Dulu Pak Alex ya, ini memang mungkin kalau saudara dengar ini kurang enak lah ya, tapi ada benernya. Dia bilang, melek, miskin, merem, sugih katanya. Saya ambil lah prinsipnya aja. Hari ini mungkin ada saudara yang baru menikah, atau mungkin menikahnya sudah sekian tahun. Aduh Pak, kita berjuang, pengen punya rumah sendiri. Udah berapa tahun nih kita kumpulin duit, nabung, coba kerja, istri kerja, suami kerja. Tapi gak dapet sampai sekarang. Nah, tak praktekkan sekarang, tak terapkan. Melek, gak duwe omah, merem, ono omahmu. Gak apa-apa, meneng wae. Pengen Pak punya kendaraan, apalagi musim hujan kayak begini. Aduh, roda dua ini. Seandainya ada roda dua yang ada tutupnya, ya bikin sendiri, saudara. Kayak bajai. Aduh Pak, pengen ibadah hujan, pakai jas hujan ya. Saya menghargai ya saudara yang pengen rodanya nambah 2 lagi. Dari roda 2 jadi, iya nek perlu 16 tronton. Melek gak duwe motor, merem ono montore. Ah lumayan ngerti ya. Ono sing ngamen, ya kan? Kemarin baru undian Hartono. di IG undian Hartono. Berapa yang mengharapkan dapat mobil? Gak ono sing entuk ya. Saudara ketika buka mata, apa yang saudara lihat dalam hidup saudara? Pak, ponaan saya Pak, nakalnya minta ampun, kasihan orang tuanya. Enggak bertobat. Gini loh saudara, kalau itu belum terjadi, tidak berarti itu tidak akan terjadi. Itu hanya belum terjadi. Tapi kalau saudara menaruh iman di dalam Kristus, dan percaya dengan apa yang dia sediakan bagi kita, satu hari itu pasti akan terjadi. Amin. Ya, saya nggak tahu apa yang saudara alami sekarang ini. Saya pengen usaha saya berkembang, udah tak kerjakan dengan sungguh-sungguh, tak kerjakan dengan baik. Oke, itu belum saja terjadi. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Belajarlah untuk hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Haleluya. Amin, saudara. Yes. Bisa nggak itu terjadi bersama-sama dengan Yesus dalam hidup kita? Coba lihat kiri kanan bilang, bisa. Dan tentu saja ini yang lebih penting lagi saudara. Mari kita hidup dengan pola hidup sudut pandang kekekalan. Karena dikatakan tadi bawa iman kita itu pada kesempurnaan. Hidup dengan pola hidup kekekalan. Jangan pusing dengan dunia ini. Dunia ini akan segera berlalu saudara. Dunia ini akan hilang, musnah. Akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Yang ini akan musnah. Kalau saudara cinta yang ini, ya, kenapa orang tuh takut mati, saudara? Karena cinta yang sama di sini ini.
yang akan datang jauh lebih mulia. Kalau kita cinta sama dunia ini, kita merendahkan diri kita. Jangan. Ayo pakai pola pikir sorgawi. Karena yang di sana jauh lebih mulia dari yang ada. Yang di sini ini sangat tidak sempurna dan sudah corrupted. Tapi yang di sana itu mulia. Ayo pakai pola pikir kekekalan. Apa yang kita lakukan di sini itu akan berdampak pada kekekalan. Kemarin ada satu YouTube yang saya belum nonton sih, tapi saya lihat dibilang Tuhan tuh kasih upah, itu nggak sama. Upahnya tuh beda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari yang kita lakukan di dunia ini. Selamat, semua selamat. Siapa yang percaya saudara selamat? Angkat tangan saudara. Yang sudah bertobat pasti selamat. Mengaku dengan lidah, percaya dengan hati. Amin saudara. Tapi saudara jalankan hidup saudara kayak apa? Upahnya beda-beda. Tentu saja Paulus dengan kita mungkin beda. Sesuai dengan apa yang dia lakukan dan dia tabur. Ayo kita hidup dengan pola pikir kekekalan. Kita bukan hanya melakukan apa yang ada di dunia sementara ini, enggak. Tapi untuk kekekalan. Bangkit berdiri, mari kita datang kepada Dia. Thank you Jesus. Saya rindu kita nyanyi satu lagu, tapi nyanyi refnya aja ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin saudaraku. Mari kita awali ini minggu yang minggu yang signifikan, minggu yang penting saudara. Karena ini minggu yang pertama. Ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka hari-hari ini akan jadi hari-hari yang signifikan bagi kemuliaannya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, berapa banyak kita yang ada di tempat ini, kita berkata, Tuhan aku mau mengerti bahwa hidupku ini adalah kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan, tetapi juga terbuka buat yang lain. Karena itu aku mau menjaga hidupku untuk senantiasa berjalan di dalam pertobatan. Kalau ada yang salah, ada yang gak benar, ada yang ngaco, yang ngawur, Tuhan hari ini aku mau bertobat. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Mengenakan manusia baru yang diciptakan, dikatakan segambar dengan Khalik-Nya. Hidup seperti Kristus. Aku mau hidup Tuhan dalam pengertian bahwa hidup ini adalah pertandingan. Aku tahu tidak gampang, tidak mudah. Tapi kasih karunia-Mu akan memampukan. Dan lewat pergumulan, lewat pertandingan itu, aku boleh mengalami Tuhan di dalam hidupku. Dan biarlah semuanya itu aku lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biarlah kiranya di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, tuntun hidup kami. Bawa Tuhan hati, pikiran, batin kami untuk senantiasa ada Tuhan di dalam kebenaran ini. Bawa kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Untuk di dalam dan lewat kehidupan kami. Ada banyak orang
boleh melihat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami. Kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang di dalam pergumulan di awal tahun ini, kami percaya pergumulan ini hanya alat untuk Tuhan menyatakan diri Tuhan bagi kami semua. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Tolong kami untuk kami boleh Tuhan mata kami senantiasa tertuju kepada Kristus. Tidak tertuju kepada dunia ini. Dan kami punya gaya hidup kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat paket perjamuan ini saudara. Kami yakin, kami percaya ketika kami makan roti ini dan kami minum anggur ini. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti sama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga kita hidup di bawah berkat-Nya. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Nyanyikan dengan iman. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, saudara. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Bapak terima kasih buat ibadah di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau. Dan kami juga boleh bersekutu satu dengan yang lain. Kami percaya ada kuasa di dalam ibadah ini. Kami percaya kami berbeda dengan nanti ketika kami pulang. Pada waktu juga kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun di dalam kehidupan setiap saudara. Berkat yang membuat apa yang engkau kerjakan berhasil. Berkat yang melindungi engkau daripada semua yang jahat.
berkat yang membawa hidupmu, memuliakan Dia senantiasa. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sekali lagi semua diberkati, percaya, katakan sama-sama. Amin. Happy New Year. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.